Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gue di segmen 5 film dan rencananya hari ini gue bakalan bawain 5 film komedi romantisnya Indonesia. Genre film romantis mungkin terasa membosankan bagi sebagian orang, tapi banyak sutradara kreatif yang membumbukan unsur komedi di dalamnya sehingga menjadi genre film komedi romantis. Terbukti bahwa film komedi romantis lebih bisa disaksikan oleh penggemar genre film apapun. Industri film Indonesia sendiri diramaikan oleh sejumlah film komedi romantis. Film-film yang membuat kita senyum-senyum sendiri itu juga memiliki adegan yang mungkin bakal membuat penontonnya baper. Oke, pasti kalian udah gak sabar filmnya apa aja, jadi kalau bisa jangan di skip video ini biar kalian tahu semua judul yang ada di list kali ini. Dan seperti biasa buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan sekalian aktifin notifikasinya biar kalian selalu update seputar video dari next. Oke, ini dia 5 film komedi romantisnya Indonesia. Film komedi romantis pertama ini dibuka dengan sebuah film drama komedi dewasa yang diangkat dari novel bestseller karya Wenda Koiman. Film ini berjudul Mengejar Malam Pertama. Film ini berkisah tentang Doni yang segera menikah karena permohonan dari ibunya. Doni adalah pemuda narsis berotak ngeres yang anti akan sebuah komitmen. Doni juga mengadakan sayembara atas saran Bang John. Namun sayangnya tidak ada satupun yang bisa menarik hatinya. Tanpa disengaja Doni bertemu dengan Gista. Ternyata Gista adalah anak dari Ibu Broto, teman mamanya Doni semasa mudanya, yang akhirnya mereka pun dijodohkan. Setelah ijab kabul dan resepsi selesai, Doni dan Gista menghadapi momen penting yang selalu ditunggu oleh semua pasangan pengantin baru, yaitu malam pertama. Berbeda dengan film drama komedi dewasa Indonesia lainnya, Mengejar Malam Pertama mungkin cukup berhasil hadir tanpa mengumbar adegan seksual yang berlebihan. Dengan menekan pada sisi komedi, sang sutradara berhasil menampilkan sisi lain dari Acha Septriasa dan juga Ananda Omesh sebagai pengantin baru yang penuh dengan kelucuan. Chemistry pasutri yang ditampilkan mereka berdua juga cukup berhasil. Apalagi hadirnya cameo artis-artis senior dalam Mengejar Malam Pertama semakin memeriahkan kocaknya film ini. Film Mengejar Malam Pertama ini disutradarai oleh Francisca Fiorella dan dibintangi oleh Acha Septriasa, Ananda Omesh, Anwar Fuadi, Iranti Purnamasari, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 14 Agustus 2014 dengan di-rated remaja. Di list kedua kita kali ini diisi dengan film yang kalau aja kualitas sebuah film hanya dinilai dari penampilan fisik para jajaran pengisi departemen aktingnya, maka otomatis film yang satu ini mungkin akan menjadi salah satu film terbaik yang pernah diproduksi. Film ini berjudul Honeymoon. Honeymoon berkisah tentang persahabatan yang terjalin antara tiga pria, yaitu David, Brian, dan Joe. Meskipun berwajah tampan dan memiliki karir yang sukses, ketiga pria tersebut sama sekali tidak memiliki peruntungan yang begitu baik di bidang asmaranya. David baru saja ditipu mentah-mentah oleh mantan kekasihnya yang terlibat dalam sebuah kasus kriminal. Brian yang telah memiliki istri yaitu Rachel yang kemudian diperlakukan dengan buruk setelah mengetahui bahwa Rachel bukanlah seorang perawan ketika dia dinikahi. Sementara Joe hanya tertarik pada wanita untuk urusan bersenang-senang. Meskipun begitu, ketiganya terus berusaha untuk mencari wanita yang benar-benar tepat untuk mendampingi mereka. Kalaupun harus menyebut kelebihan dari Honeymoon dalam menawarkan hiburannya sebagai sebuah tontonan, dan meskipun balutan keseluruhannya lebih mirip dengan sinetron ataupun FTV ketimbang film bioskop, tentu aja ada di jajaran pemerannya. Shireen Sungkar yang memulai debut layar lebarnya sebagai bintang utama setelah sukses di sinetron memang gak bermain jelek di film ini. Mungkin ada juga nama artis senior yaitu Lydia Kandou bersama duet Meriam Bellina dan juga Jaja Miharja yang kembali mengulang chemistry mereka sejak franchise film Get Married dan sempat dipakai juga di film Tespek. Film Honeymoon ini disutradarai oleh Vindo Purwono dan dibintangi oleh Shireen Sungkar, Al-Fatih Mukhtar, Nino Fernandez, Sylvia Fuli, Adini Rasti, Wakid Khalid, Meriam Bellina, Jaja Miharja, Lydia Kandou, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 6 Mei 2013 dan mendapat skor sebesar 5,8 di IMDb di vote dari 8 pengguna akun dengan di-rated remaja. Film ketiga ini diisi dengan film yang memberikan banyak kejutan mulai dari ketawa sampai terharu dan sedikit bonus sindiran juga. Film ini berjudul Bukaan 8.
Film Bukaan 8 ini bercerita tentang Alam Tanjung yang merupakan seorang selebriti berfollower 48.000, blogger idealis plus pemilik percetakan buku indie. Dia memiliki seorang istri bernama Mia yang saat itu tengah hamil tua dan bentar lagi mau melahirkan. Bukaan 8 dapat dinilai baik dari segi penceritaan maupun teknisnya. Cerita dihadirkan hanya dalam kurun waktu sehari dan minim lokasi juga. Pemilihan yang terbilang tepat untuk menggambarkan peristiwa kelahiran yang memang berpusat di rumah sakit. Tanpa bertele-tele, sang sutradara langsung mengajak penonton pada bagian konflik di awal film dengan kejadian kesalahan diskon rumah sakit. Tiap karakter yang ditampilkan juga dalam film ini berjalan dengan sangat mulus. Contohnya, bagaimana saat Alam yang memiliki 40.000 follower aktif Twitter sehingga tangannya tidak akan pernah lepas dari handphone. Tokoh Mia juga dapat menampilkan emosi yang meyakinkan dalam proses persalinan walaupun sebenarnya artis di sini belum menikah. Para aktor dan aktris senior seperti Tio Pakusadewo dan juga Dayu Wijanto turut memainkan peranan penting yang nggak hanya menjadi pelengkap namun tetapi memiliki motivasinya masing-masing. Film Bukaan 8 ini disutradarai oleh Angga Dwi Sasongko dan dibintangi oleh Chico Jericho, Lala Carmela, Tio Pakusadewo, Sarah Sechan, Dayu Wijanto dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 23 Februari 2017 dan mendapat skor sebesar 7,2 di IMDb di vote dari 106 pengguna akun dengan di-rated remaja. Film keempat ini diisi dengan film dengan memberikan banyak sisi yang ditampilkan dalam film ini. Meskipun nampak seperti film komedi romantis biasa, tetapi film yang satu ini memberikan tema kisah rumah tangga masa kini yang cocok untuk kalian tonton bersama dengan pasangan sekaligus. Film ini berjudul Mili dan Mamet. Film ini menceritakan tentang Mili dan Mamet, sepasang suami istri dengan karakter yang gak jauh berbeda. Keduanya gak memiliki ambisi ekonomi yang terlalu tinggi, tapi tetap realistis dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Setiap sudut pandang yang ditampilkan dalam film ini seperti nyata. Mungkin kalau dalam film lain kebanyakan terkesan sangat dramatis dan kesan itu sama sekali nggak ditemukan dalam film ini. Padahal kisah hidup mereka nggak mulus-mulus amat yang sesuai dengan kisah nyata pasangan sehari-hari. Film Mili dan Mamet yang dibuat sebagai komedi romansa ini jelas bukan ranah asing bagi Sisi ataupun Dennis. Gue yakin kedua aktor ini sanggup menyampaikan drama dan lelucon dengan sama baiknya. Film Mili dan Mamet ini disutradarai oleh Ernest Prakasa dan dibintangi oleh Sissy Priscilia, Dennis Adiswara, Yosi Sudarso, Julia Estil, Dinda Kanya Dewi, Isyana Sarasvati dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 20 Desember 2018 dan mendapat skor sebesar 7,4 di IMDb di vote dari 689 pengguna akun dengan di-rated remaja. Film terakhir ini adalah sebuah film dengan memberikan pertanyaan yang akan diajukan keluarga khususnya orang tua kita setelah fase kapan lulus dan sebelum kapan punya anak. Sebuah pertanyaan klise yang gak pernah gagal menghadirkan teror bagi mereka yang menjadi korban. Film ini berjudul Kapan Kawin. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Dinda yang bekerja sebagai manajer hotel di Jakarta. Dinda terbilang sukses di karirnya, namun belum menikah di usianya yang masuk ke 30 tahun. Orang tua Dinda pun gak memandang kesuksesan karir Dinda dan terus mengkritiknya karena masih lajang. Mereka pun mendesak agar anaknya itu segera untuk menikah. Reza Rahardian dan Adini Wirasti memang punya chemistry yang cukup kuat untuk membuat setiap kehadiran mereka berdua jadi begitu terkesan. Secara individu mereka bagus, tapi di saat dipasangkan dalam satu scene terciptalah penampilan kuat yang jika membahas bagian pertama filmnya, penampilan itu berujung pada keberhasilan mengocok perut para penontonnya. Reza Rahardian berperan sebagai pelempar lelucon sumber utama masalahnya. Entah lewat gestur dan ekspresi yang aneh, suara dibuat-buat yang konyol ataupun bahasa Inggris yang ngawur. Dia menyajikan berbagai macam jokes itu nggak pernah garing. Film Kapan Kawin ini disutradarai oleh Odi Chaharahap dan dibintangi oleh Adini Wirasti, Reza Rahardian, Feby Febiola, Erwin Sutodiharjo dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 2 Desember 2015 dan mendapat skor sebesar 7,3 di IMDb di vote dari 249 pengguna akun dengan di-rated semua umur.
Oke, mungkin itu aja beberapa judul film tentang komedi romantisnya Indonesia. Selain memberikan lelucon yang fresh, film-filmnya juga bakalan memberikan adegan baper buat para penontonnya. Oke, jadi buat kalian yang mau menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar dan gua mungkin segera bikin part keduanya ataupun film requestan dari kalian semua. Dan yang terpenting, subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan silakan aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini. Gua Are, see you in the next film.